Inilah yang disebut dengan bertahan hidup sejata. Seorang pria mengandalkan sekop dan pohon kering untuk menggali tempat perlindungan ala kuno. Di dalamnya tidak hanya ada perapian, tapi juga ada pemanggang yang bisa membakar pantat. Bahkan jika kiamat datang, dia masih bisa menikmati bakpao daging sapi yang besar di dalamnya. Libur nasional baru saja berakhir. Setelah lembur, Xiao Tang memutuskan untuk berwisata di luar jam sibuk. Baru berjalan beberapa langkah, dia tersandung oleh sebuah pohon kering. Untuk menunjukkan siapa yang berkuasa, dia segera mengeluarkan sekop dari ranselnya. Dia mulai membersihkan rumput di sekitar dasar pohon kering itu. Setelah itu, dia menyadari bahwa tanah di sini sangat lembut. Jadi dia memutuskan untuk menggali lebih dalam untuk membangun tempat perlindungan. Xiao Tang yang masih muda sangat bertenaga. Dalam waktu singkat, dia berhasil menggali sebuah lubang dangkal. Agar lebih nyaman untuk ditinggali, dia hanya menggali setengah bagian lainnya. Tanah di bawahnya sangat keras, sehingga dia hanya bisa menggali sedikit demi sedikit. Tetapi setelah 1 jam, Xiao Tang sudah mencapai tujuannya. Agar bisa tidur tanpa khawatir terkena rematik, Xiao Tang menggali di tengah tempat tidur, bersiap untuk membuat sebuah tempat tidur di sana. Pemuda yang energik ini dengan cepat menggali saluran asap. Kemudian, untuk memperbaiki aliran asap, dia menggali saluran pembuangan di bagian belakang tempat tidur, lalu mulai menggali celah di tengah untuk menempatkan kayu nanti. Lingkungan yang indah membuat Xiao Tang lebih efisien. Setelah selesai, dia pergi untuk memotong semak-semak. Dia pertama-tama menancapkan beberapa batang kayu runcing di kedua sisi dinding sebagai tiang. Mengandalkan pohon besar sebagai penyangga, tidak hanya memudahkan pemasangan dinding, tetapi juga mencegah pohon besar itu tumbang. Setelah selesai, dia mengambil kayu yang lebih kecil, ditempatkan di atas saluran asap. Saat ini, sebuah tempat tidur kecil telah selesai dibangun. Xiao Tang yang bersemangat segera pergi ke tepi sungai untuk mengambil air, mencampur tanah menjadi tanah liat. Kemudian digunakan sebagai perekat, dia meletakkan kembali kayu sebagai kerangka. Di bagian atas, dia juga menambahkan lapisan untuk mencegah suhu malam yang tinggi membuatnya mengompol. Dia mengoleskan tanah ke seluruh permukaan tempat tidur, mengganti kayu di atasnya untuk dijadikan papan tempat tidurnya. Untuk mencegah tanah dan pasir jatuh, dia juga menancapkan sekeliling kayu di bagian belakang tempat tidur, sambil memastikan tepi tempat tidur tetap rapi, begitu juga di bagian kepala tempat tidur. Saat ini, fasilitas terpenting dari tempat perlindungan ini telah selesai dibangun. Xiao Tang pergi jauh untuk mengumpulkan beberapa lumut dan dia mulai menutupi dinding di kedua sisi tempat tidur. Lumut ini adalah bahan pengisi yang sangat baik, menjaga kehangatan, dan tidak perlu khawatir tanah bocor. Dalam waktu singkat, kedua sisi sudah ditutupi, dan sisa lumut juga tidak boleh terbuang. Diletakkan di atas tempat tidur, ini adalah kasur yang paling cocok. Saat suhu papan tempat tidur meningkat di malam hari, juga bisa menghilangkan kelembapan di dalamnya. Setelah Xiao Tang selesai, dia pertama-tama membuat tangga di ujung belakang tempat perlindungan untuk memudahkan masuk dan keluar, kemudian pergi mengumpulkan beberapa kulit pohon kering yang memiliki pola yang sangat indah. Sangat cocok untuk dijadikan lantai dan suara saat menginjaknya sangat menenangkan. Saat ini, tempat perlindungan masih kekurangan meja dan kursi. Cara Xiao Tang membuat kursi sangat praktis. Kursi ini tidak akan runtuh, meskipun diduduki oleh orang seberat 300 pon. Setelah mencoba, dia kembali mencari kayu, karena ruang di dalam tempat perlindungan terbatas, jadi meja yang dia buat harus lebih kecil. Dia pertama-tama membuat papan meja, lalu menancapkan kayu di sisi dinding yang lain sebagai penyangga. Setelah papan meja terpasang, dia tinggal menempatkan satu batang kayu penyangga di bawahnya. Kemudian Xiao Tang mencari lebih banyak lumut, menghias sekeliling pohon kering, agar orang lain yang lewat tidak menemukan rahasia di dalamnya. Selanjutnya, dia mencari kayu kering yang lebih besar untuk dijadikan dinding di kedua ujung. Musim dingin di Siberia sangat dingin, jadi langkah-langkah isolasi tidak boleh diabaikan. Dengan cepat Xiao Tang berhasil membangun dinding di kedua sisi. Saat ini terlihat seperti sebuah peti mati dan inilah tujuan Xiao Tang. Bagian yang bercabang di tujuan lainnya. Dia pertama-tama mengikat kayu penyangga, lalu meletakkan kayu kering di atasnya. Setelah dia menyelesaikan penyamaran, seluruh tempat perlindungan hanya tinggal sedikit lagi untuk ditutup. Xiao Tang juga mengikuti cara yang sama. Pertama-tama mengikat balok, menggunakan kayu kering yang berlebih untuk menutupi atapnya. Setelah dia mengisi semuanya dengan lumut,
Hanya tinggal pintu yang belum dibuat dan cara membuat pintu juga sangat sederhana. Cukup dengan mengisi celah dengan lumut. Maka sebuah tempat perlindungan yang aman dan tersembunyi telah selesai dibangun. Terakhir, Xiao Tang mengoleskan tanah liat di saluran asap, lalu mengambil sebuah batang kayu berongga dan meletakkannya di atas saluran asap. Mengoleskan tanah untuk mencegah pembakaran akibat suhu tinggi, tempat perlindungan di bawah pohon kering ini telah selesai dibangun. Saat ini, setelah terjatuh, Xiao Tang akhirnya bisa masuk ke dalam inti pohon kering ini. Meskipun terlihat kecil dari luar, di dalamnya tidak terasa sempit. Xiao Tang segera melompat ke kasurnya dan langsung merasa nyaman. Sambil menghilangkan kelembapan, ia juga bisa menghangatkan papan tempat tidur di atasnya. Saluran panjang mencegah asap kembali sambil menikmati proses hidup. Si kecil mengangkat meja, menata semua barangnya. Setelah bekerja keras, ia perlu mengisi ulang karbohidrat dengan baik sambil menunggu adonan mengembang. Ia mengeluarkan sepotong daging sapi besar. Pertama-tama menaburkan merica dan garam ke dalam mangkuk kayu, menghancurkannya menjadi campuran merica dan garam, lalu menaburkan minyak zaitun di atas daging sapi. Menggunakan campuran merica dan garam untuk mengasinkan daging sapi, menunggu hingga bara api di dalam tungku hanya menyala. Baru ia menaruh daging sapi di dalamnya dengan bara api yang sangat panas. Daging sapi segera mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Setelah daging sapi setengah matang, si kecil baru mengeluarkan adonan yang sudah difermentasi, meratakannya di atas. Kemudian ia meletakkan seluruh potongan daging di atasnya, membungkusnya dengan adonan, lalu membungkusnya lagi dengan aluminium foil sebelum melanjutkan memanggangnya di atas bara api. Makanan berlemak biasanya memerlukan beberapa sayuran untuk mengurangi rasa berat, jadi si kecil juga menyiapkan paprika merah dan mentimun, menunggu hingga bau daging sapi matang. Si kecil baru mengeluarkannya, terlihat sangat menggugah selera, terutama ketika si kecil memotongnya. Daging isi ini bisa membuat siapapun menangis seperti Milan Sol. Si kecil juga cepat menikmatinya. Jika sudah bosan ada sayuran, untuk mengurangi rasa berat, kehangatan di perut ditambah dengan panas dari bokong membuat orang ingin tidur sambil makan. Begitu juga si kecil, setelah menambah sedikit kayu bakar ke dalam tungku, ia langsung berbaring untuk istirahat. Hidupnya benar-benar menyenangkan.